Aduh, maafin saya ya Pak. Saya benar-benar lagi kepepet ini. Bapak udah nggak butuh ini lagi di sana, tapi saya butuh banget di sini. Cuma sedikit, nggak bakal ada yang tahu. Kain kafan bakal nutupin semuanya. Keluarga Bapak juga nggak bakal periksa sampai ke dalam-dalam kan? Ayo Dan, ayo. Demi hidup yang lebih benar, demi nggak direndahin orang lagi. Bismillah. Segini aja cukup kok. Duh, mentang-mentang mobil bagus, jalanan sempit begini main sikat aja. Sabar Dan, orang kaya mah bebas, kita mah apa? Cuma bisa liatin asap knalpotnya doang. Iya sih Bu Mumun, tapi ya kira-kira kadang mikir juga mereka itu kerjanya apa ya? Kok duitnya kayak nggak berseri gitu? Makan enak, rumah megah. Halah, nggak usah dipikirin. Yang penting mah kita mah halal. Kamu kan pemandi jenazah paling jujur di kampung ini. Pahala kamu itu gede banget di sana nanti. Pahala emang buat nanti Bu, tapi perut lapar sama atap bocor mah urusan sekarang. Capek juga hidup pas-pasan terus begini. Padahal tenaga udah habis buat ngurusin orang meninggal. Ya udah, saya duluan ya. Jangan terlalu banyak melamun, nanti kesambat. Saya udah lama prihatin kamu, Handan. Orang-orang bilang kamu itu teliti kalau kerja, nggak pernah ada yang kelewat. Aduh, maaf Nek. Nenek ini siapa ya? Kok tahu nama saya sama kerjaan saya? Nggak penting saya siapa, yang penting saya tahu kamu lagi butuh uang, banyak uang, betul kan? Saya punya penawaran yang bisa bikin dapur kamu ngebul seumur hidup, bahkan lebih. Saya ini cuma tukang mandi jenazah Nek, bukan ahli bisnis. Justru itu kelebihannya, kamu punya akses ke barang orang yang lain nggak punya. Ada bagian-bagian tertentu dari jenazah, terutama yang meninggal di hari-hari tertentu, yang harganya mahal banget di pasar gelap, buat kolektor, buat syarat, macam-macam lah. Maksud nenek, saya harus nyolong dari mayat. Gila, itu dosa besar, Nek. Saya ini orang dipercaya di sini. Dosa itu kan kata orang. Coba pikir, jenazah itu kalau udah dikubur ya bakal hancur dimakan tanah. Daripada mubazir, mending jadi duit buat kamu sekolahin anak atau benerin rumah kan. Saya nggak minta banyak, cuma sedikit bagian kecil aja, nggak bakal ada yang sadar. Ini cuma uang muka, tapi kalau ketahuan nama baik saya hancur. Saya bisa digebukin warga nanti, Nek. Itu cuma uang muka, anggap aja tanda perkenalan. Kalau kamu setuju, besok jumlahnya bakal 10 kali lipat dari ini. Pikirin baik-baik, Hamdan. Kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali. Kamu mau selamanya jadi orang miskin yang cuma bisa liatin mobil orang lewat? Aku coba sekali aja deh. Aduh, maafin saya ya Pak. Saya benar-benar lagi kepepet ini. Bapak udah nggak butuh ini lagi di sana, tapi saya butuh banget di sini. Cuma sedikit, nggak bakal ada yang tahu. Kain kafan bakal nutupin semuanya. Keluarga Bapak juga nggak bakal periksa sampai ke dalam-dalam kan? Ayo Dan, ayo. Demi hidup yang lebih benar, demi nggak direndahin orang lagi. Bismillah. Segini aja cukup kok. Tepat waktu, saya suka orang disiplin kayak kamu. Mana barangnya? Ini yang nenek minta, tapi tolong ini terakhir ya. Saya nggak tenang pas ngerjainnya tadi. Rasanya kayak ada yang merhatiin dari pojok ruangan.
Bagus, potongannya rapi. Kamu emang ahli di bidangnya. Soal perasaan kamu itu cuma sugesti dan kamu kaget aja karena baru pertama kali megang duit gede. Tapi ini beneran aman kan, Nek? Maksud saya secara hukum atau secara sana. Saya nggak mau dikejar-kejar rasa bersalah. Hukum? Siapa yang mau laporin kamu? Jenazahnya atau keluarganya yang bahkan gak berani lihat proses mandinya? Nih ambil, ini hasil keringat kamu malam ini. Gimana? Masih ngerasa gak tenang? Atau uang itu udah cukup buat bikin hati kamu adem? Ini banyak banget, Nek. Saya nggak pernah pegang uang sebanyak ini dalam seumur hidup saya. Itu baru permulaan dan besok-besok kalau ada jenazah lagi kabarin saya. Jangan sampai harta karun itu dikubur sia-sia di tanah. Sayang kan? Lihat Pak RT, kemarin pagarnya dicat, sekarang motornya ganti lagi. Padahal seingat saya minggu lalu dia masih ngeluh soal biaya listrik. Iya ya Bu Ani, hebat juga si Hamdan. Apa mungkin tarif mandiin jenazah sekarang naik berkali-kali lipat ya? Wah, Dan kinclong banget motornya. Menang arisan di mana nih? Atau dapat warisan dari saudara jauh? Bu Nia, Pak RT, nggak ada warisan apa-apa kok Bu. Ini hasil nabung dikit-dikit. Kebetulan kemarin ada investasi kecil-kecilan sama teman. Alhamdulillah tembus. Investasi apa itu Dan? Barangkali kita bisa diajak biar warga sini ikut makmur juga kayak kamu. Waduh Pak RT, ini mah investasi khusus, butuh nyali gede sama kesabaran ekstra. Kalau nggak kuat mental, bisa bahaya. Lagian saya kan kerjanya nggak kenal waktu Pak. Wajar dong kalau hasilnya kelihatan. Ya wajar sih wajar, tapi ya mendadak banget kayak nemu emas di liang lahat aja. Bu Nia bisa aja bercandanya. Udah ya Bu, saya mau lanjut beresin ini. Mau dipakai jalan-jalan sore soalnya. Gini toh rasanya jadi orang kaya. Duh, enak banget ya. Nggak perlu mikirin besok makan apa. Ternyata bener kata orang itu, jujur doang nggak bakal bikin kenyang. Maafin Hamdan ya Pak, Mak, mungkin cara ini salah di mata orang, tapi lihat sekarang, rumah ini gak bocor lagi. Hamdan gak perlu ngutang lagi ke warung cuma buat beli beras. Orang-orang sekarang lihat Hamdan dengan mata melotot, bukan lagi dengan rasa kasihan. Cuma masalah kabel, besok panggil tukang listrik yang paling mahal buat benerin semuanya aja deh. Duit bukan masalah sekarang. Selama masih ada yang mati di kota ini, selama itu juga duit bakal terus ngalir ke kantong Hamdan. Tumben Dan sore-sore begini sudah standby di kuburan. Biasanya kan nunggu di rumah duka aja. Pengen cari angin aja Mang. Sekalian lihat tempat peristirahatan terakhir buat beliau. Katanya orang alim ya, pasti banyak yang nganter nanti. Aduh Dan, bukan main alimnya. Sepanjang hidupnya nggak pernah lepas dari tasbih. Saya dengar pas meninggal tadi, wajahnya bersih banget. Kamu beruntung lo bisa dapat bagian mandiin beliau. Berkahnya pasti nyiprat ke kamu. Amin. Semoga aja ya Mang. Berkah buat saya dalam bentuk yang beda. Maksud kamu apa? Oh iya Dan, kamu ngerasa nggak sih tanah di sini tiba-tiba jadi keras banget pas saya mulai gali bagian tengah tadi? Padahal kemarin
kemarin hujan loh, mana deras banget lagi. Kayak tanah ini nggak mau dibuka sama sekali. Halah Mang Sarip, kebanyakan denger mitos. Itu mah tanahnya emang banyak akar pohon saja. Udah, kerjain yang bener. Saya mau balik dulu. Sebentar lagi jenazahnya sampai ke tempat pemandian. Jangan lupa ya Mang Sarip, rapiin lubangnya. Jangan sampai barang-barang berharga malah hilang di dalam sana. Oke Pak Tua, maaf ya kalau malam ini tidur Bapak keganggu sebentar. Harusnya Bapak maklum, saya butuh modal buat renovasi teras rumah. Anggap saja ini sedekah terakhir Bapak buat saya yang masih hidup susah. Keran ini kenapa jadi dingin banget? Kayak air es. Perasaan tadi sore masih biasa-biasa aja deh. Suara apa itu? Kucing atau tikus di plafon? Jangan takut-takutin saya Pak. Saya sudah biasa sama mayat. Bapak diem aja ya, biar urusan kita cepat selesai. Nanti saya mandiin yang paling bersih. Saya kasih minyak wangi yang paling mahal. Oke Pak? Nggak mungkin, itu ototnya cuma kontraksi. Iya, kontraksi. Jangan jadi penakut Dan. Ingat amplop tebal itu. Ingat motor baru kamu. Kali ini harus berhasil. Woi, siapa di luar? Tolong, pintunya nggak ada gagang pintu. Tolong, woi, tolong. Mau lari kemana, Hamdan? Tanah sudah menolak langkahmu. Air sudah menolak membasuhmu. Enggak, ini cuma mimpi. Saya cuma kecapean. Maafin saya kek, saya balikin semuanya. Saya janji. Janji manusia serakah itu seperti buih di lautan. Kamu potong kemanusiaanmu demi benda-benda mati ini. Lihat, pajak itu bisa menghentikan waktu kematianmu, Hamdan. Satu lagi jiwa yang layu sebelum waktunya. Manusia memang paling mudah dipancing dengan kilauan dunia. Gusti, itu suara Hamdan. Kok kayak orang lagi disiksa? Dan, Hamdan, kamu gak apa-apa di dalam? Aduh, aneh, baunya kok amis banget. Bukan bau sabun jenazah ini mah, bau bangkai lama. Aduh, saya harus panggil Pak RT. Ada yang gak beres sama si Hamdan ini mah. Don, sadar Don. Coba cerita pelan-pelan. Kenapa kamu bisa pingsan di sini? Terus kenapa barang-barang di dalam tas kamu ini isinya? Masya Allah, Don, kamu beneran ngelakuin ini, Don? Mereka semua datang Pak, semuanya. Pak tua itu, dia nggak mau dimandiin. Dia bilang saya kotor, airnya berubah jadi darah Pak. Saudara Hamdan, kami sudah dapat laporan dari warga soal kekayaan mendadak Anda. Dan sekarang, bukti ini sudah cukup. Siapa yang nyuruh Anda? Siapa yang perantara yang beli barang-barang ini? Tangkap dia Pak.
tangkap lelaki itu. Dia ada di kafe remang-remang itu. Dia yang bilang mayat nggak bisa ngomong, tapi ternyata mereka teriak, Pak. Suara mereka nggak berhenti di telinga saya. Ampun, saya mau di penjara aja, asal jangan balikin saya ke ruangan ini lagi. Bawa dia ke kantor, kita jemput juga perantaranya sekarang. Ternyata benar desas-desus itu ada jaringan perdagangan organ buat ritual di kota ini. Mang, beneran berita soal Hamdan? Katanya teh dia jadi gila di penjara. Iya, tiap malam katanya dia teriak-teriak minta air buat nyuci tangannya yang dia ngerasa selalu berdarah. Kasihan, tapi ya gimana, itu hasil perbuatannya sendiri. Tapi Mang, saya sering dengar kalau lewat sini jam 1 malam masih ada suara air yang netes. Padahal keran air udah diganti yang baru dan dipastiin mati. Bukan cuma suara air, Neng. Kadang kalau saya lewat, saya ngerasa ada bayangan putih tinggi berdiri di depan pintu itu. Seolah-olah mereka lagi nungguin siapa yang mau mandiin mereka. Mereka pastiin kalau yang megang badan mereka itu orang yang benar-benar amanah. Aduh Mang, denger nggak itu? Ada yang lagi jalan di dalam. Sudah, jangan ditoleh, kita cuma perlu ambil pelajaran. Harta itu kalau dicarinya lewat jalan setan, ujungnya bakal jadi teror yang gak pernah selesai. Biarin mereka tenang di sana, asal jangan kita yang nyari perkara lagi. Oke kan?